Penambahan kasus harian COVID-19 semakin tinggi per 24 jam terakhir, bahkan ada 3.963 kasus baru, hampir 4.000. Dan di tengah pandemi kita akan segera melakukan rangkaian kampanye Pilkada 2020, akhir September akan dimulai, 71 hari lamanya. Yang menjadi sorotan adalah aturan yang membolehkan paslon atau pasangan calon mengadakan konser musik. Kita bahas malam ini bersama para narasumber bergabung melalui secara virtual. Ada Komisioner KPU Ilham Saputra. Mas Ilham, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Saya sapa juga anggota Bawaslu Frits Edward Siregar. Bung Frits, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Assalamualaikum Bapak-Ibu sekalian. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga ada ahli epidemiologi Tri Yunis Miko. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Pak Miko atas waktunya. Saya ke Mas Ilham dulu. Mas Ilham, kita belum hilang nih sebenarnya rasa khawatir rame-rame kemarin pada saat pendaftaran. KPU juga mengatakan belum ada bukti bahwa ada klaster pilkada seperti yang banyak dikhawatirkan. Tapi toh cakadanya yang positif juga sudah diumumkan. Lalu sekarang disampaikan lagi bahwa konser musik boleh. Rame-rame sekarang memprotes hal ini. Bagaimana ini Mas? Sebetulnya gini, konser musik itu kan merupakan kampanye kalau menurut Undang-Undang 10 2016 itu bentuk lain ya. Ada di pasal sebentar ya. Itu ada di pasal 65 di Undang-Undang 10 tahun 2016. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian PKPU 20 sudah mengatur dengan sedemikian rupa ya. Salah saja batasi rapat umum itu menjadi jumlahnya 100 orang maksimal ya, dengan protokol COVID yang ketat. Ya, juga bagi tatap muka kita berikan batas pertemuan 50 orang. Ya, 50 orang batas maksimal untuk pertemuan pertemuan di ruangan, pokoknya tetap buka ya. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi kami sudah mengatur ketika di masa pandemi itu menggunakan PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2020 ya. Nah, yang sedang kita revisi sekarang adalah PKPU nomor 4 tahun 2017 yang memang PKPU 4 2017 ini adalah perlakuan untuk kampanye di masa normal. Ya, jadi ini harus dibedakan di antara keduanya. Jadi kami sudah mengatur sedemikian rupa untuk masa pandemi di PKPU 6 dan PKPU 10. 10 tahun 2020 nah, ya? Iya, dan nanti PKPU 4 2017 yang sedang kami revisi, ini sudah ramai tentang konser dan sebagainya. Padahal kalau dibaca secara keseluruhan, ada batasan jumlah. Karena itu pada sejumlah itu kalau Pak Frits juga hadir ketika itu adalah usulan dari Kemendagri terkait dengan jumlah tatap muka 50 dan juga untuk kampanye rapat umum itu 100 orang. Yeah. Jadi sekali lagi tentu protokol COVID-nya juga harus diikuti. Begitu. Jadi kalau misalnya soal konser musik yang sedang saat ini dikatakan sedang proses revisi itu kan? Iya, sebetulnya ada di PKPU 10 2020 juga. 10 2020 yang pasal 63 itu betul? Karena kan kita juga harus kemudian mengacu kepada peraturan undang-undangan di PKPU 10 2016 menyebut ada cara lain kan begitu. Nah, ketika kita juga bicara dengan Komisi 2 ada beberapa usulan seperti itu. Nah, tentu kita harus mengakomodir beberapa masukan-masukan dari para pihak. Nah, tentu juga ketika membuat konser itu kan tadi pertama ada pertemuan terbatas. Kemudian juga harus berkoordinasi dengan daerah-daerah yang kemudian mengatur tiap perdanya tentang bagaimana protokol COVID ini diberlakukan. Satgas COVID masing-masing daerah maksudnya? Betul. Dan kalau misalnya Satgas, begini, saya ingin mengonfirmasi. Jadi misalnya ada paslon mau bikin konser musik, berlandaskan dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 ini, jika ada lampu hijau dari Satgas masing-masing daerah, itu bisa dilakukan? Iya, tentu saja, gini Putri ya. Jadi bagaimana tahapannya? Mana yang lebih diberatkan, mengikuti aturan KPU atau kemudian aturan Satgas terkait protokol kesehatan? Itu saya ingin konfirmasi itu, Mas. Makanya, ini kan sedang kita akan atur, Pak ya.
Di PKPU kita di masa pandemi sudah jelas, 50 orang dan 100 orang, ya. Tentu bisa mengacu ke situ. Tetapi yang lebih paham terkait dengan persoalan-persoalan daerah, ya, di zona-zona tertentu dan kemungkinan ada potensi untuk kemudian mengumpulkan massa lebih besar, Pemdanya kemudian melihatnya tidak mungkin, kan bisa. Karena kampanye ini juga harus mengikuti peraturan daerah tertentu. Misalnya menempatkan poster-poster atau pamflet di beberapa tempat yang tidak boleh oleh Perda, diatur oleh Perda sedemikian rupa. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Bang Frits dulu. Bang Frits, kalau misalnya Bawaslu nih akan yang akan turun ke lapangan. Kalau melihat sekarang diizinkan, tapi kemudian memang ada syarat dan ketentuan berlaku kira-kira dengan ada dipastikan menjaga protokol kesehatan, tidak hanya paslon tapi juga mereka yang datang, itu bisa diawasi dengan baik tidak oleh teman-teman Bawaslu? Petunjuk teknisnya seperti apa? Baik, Mbak Putri, sebelum saya bisa menjawab menjawab pertanyaan yang disampaikan, mungkin saya bisa mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebagai konteks kita. Kalau kita mengacu kepada pasal 65 Undang-Undang Pilkada, kan telah disebutkan metode kampanye terbagi menjadi 7 metode, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, debat terbuka paslon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak, dan media massa elektronik, dan atau G, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10, tidak ada soal konser. Jadi, konser itu tidak diatur di dalam undang-undang. Tetapi konser sebagaimana tadi yang sudah didiskusikan oleh Mbak Putri, itu ada di dalam pasal 63 dari PKPU nomor 10 tahun 2020, seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, pentas seni, panen raya, olahraga bazar, donor darah, dan peringatan ulang tahun partai politik. Jadi, kalau kita melihat dari berbagai metode kampanye yang dibuat oleh undang-undang, konser itu kan tidaknya termasuk yang tidak termasuk yang menjadi sebuah prioritas, tapi itu dibuat dalam bagian terakhir kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar peraturan kampanye. Dan kalau kita melihat kepada draft PKPU yang baru terkait dengan kampanye yang tadi juga dibahas oleh Pak Ilham, bahwa di dalam draft kampanye yang baru memang tidak ada larangan soal konser. Itu terkait dengan konversi bahan-bahan kampanye, menambah fasilitas videotron, paslon boleh memasang bahan kampanye tentang apa itu APK, iklan di daring. Artinya adalah saat ini konser musik itu diperbolehkan apabila dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan saya rasa ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Apakah kita belajar kepada masa pendaftaran kemarin 456 dan pelanggaran protokol kesehatan, dan di mana Mbak Putri dan para pemirsa lainnya juga tahu, apakah kita masih tetap mempertahankan kampanye yang dilakukan dengan metode konser musik seperti yang akan dilaksanakan, meskipun dengan pembatasan, ada pembatasan 50 orang, 100 orang, dan jarak 1 meter. Pertanyaannya adalah apakah itu mungkin kita lakukan? Apakah kita tidak memiliki option untuk menghilangkan konser musik dari proses kampanye ini? Kenapa? Karena masih ada metode yang lain. Ataupun kalau kita mau melihat konser musik, kalau saya lihat di sekarang Mbak Putri, saya melihat ini ada beberapa option kita mau lihat konser. Ada meet and greet bareng Noah, ada 8 jam Noah, ada BTS, ada Bon Jovi. Sekarang kita juga sedang dimuatkan secara virtual. Artinya adalah kalau memang konser musik itu mau dilakukan, apakah harus dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang kita rasa proses penegakannya memiliki suatu tantangan, dan kita memiliki dugaan di mana kluster ataupun di mana pelanggaran protokol kesehatan mungkin akan terjadi. Oke. Mengharapkan semua orang mematuhi aturan, terutama protokol kesehatan. Nanti saya
Bisa nggak kita mengharapkan itu katakanlah dari 50 orang yang datang ke pertemuan terbatas atau 100 orang yang datang ke pertemuan tatap muka atau katakanlah kok dalam bentuk konser musik itu. Nanti setelah jeda Pak Miko bisa dijawab ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal kampanye terbuka, kampanye Pilkada 2020 yang salah satu diantaranya yang menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan 2 hari terakhir, paling tidak soal izin untuk mengadakan konser musik dalam kampanye Pilkada. Saya ke Pak Miko, epidemiolog Triunis Miko masih bergabung. Pak Miko mengharapkan semua mematuhi aturan. Ya, kita sekarang ini kan COVID belum tuntas. Ini karena rakyat kita banyak yang patuh atau banyak yang tidak patuh sebenarnya. Berikan gambaran kepada kami ketika tadi semuanya sudah punya alasan masing-masing. Ada alasannya berdasarkan undang-undang, berdasarkan PKPU yang memang sudah diizinkan. Tapi bagaimana sekarang? Ya, jadi tahapan pemilu telah mulai begitu. Dari pendaftaran, kampanye, sampai pemilihan suara. Jadi pada masa pendaftaran aja kita bisa membuktikan apakah dari pendaftaran itu akan terjadi kluster. Kalau terjadi kluster itu satu bukti bahwa kerumunan adalah cara penularan yang efektif untuk COVID-19. Jadi menurut saya kurangi kerumunan. Kami telah berbicara dengan KPU, Komisioner KPU waktu Juni. Artinya kami itu adalah FKMUI. FKMUI telah memberikan masukan kepada KPU pada bulan Juni. Pada semua tahapan pemilu harus diperhatikan kurangi kerumunan. Jadi peraturannya itu katanya sudah direkomendasi. Tapi kemudiannya hukumannya, gitu, hukuman kepada calon dan bakal calon itu apa? Begitu. Kalau kurang pas, gitu, kalau cuma teguran, gitu, kalau sampai pembatalan, kalau 3 kali terbukti berturut-turut kerumunan itu menimbulkan kluster, menurut saya bakal calon tersebut harusnya dicoret dari pencalonannya. Kalau nggak begitu nggak akan pernah berhasil. Tapi untuk menimbulkan kluster itu kan masih panjang Pak prosesnya di kita, iya kan? Oh, tidak. Tracingnya juga masih tipis, tracingnya juga masih kurang. Oke, jadi tracing dapat dilakukan begitu itu mengacu pada kerumunan di pendaftaran misalnya, itu udah mengarah ke kluster pendaftaran begitu. Jadi dari masa inkubasinya kita akan tahu bahwa itu terjadi pada kerumunan yang mana begitu. Kalau terbukti itu ada 3 atau 4 kasus dari kerumunan tersebut, itu dengan masa inkubasi yang sama, maka itu terbukti bahwa kerumunan itu menjadi kluster. Untuk menjadi kluster itu gampang dibuktikan. Jadi kalau itu terjadi kluster pada tahapan mau itu pendaftaran maupun kampanye, itu bisa dibuktikan dengan baik pada kontak tracing. Bagaimana dengan terkait soal izin mengadakan konser musik ini Pak Miko? Ya, izin konser musik itu akan menimbulkan kerumunan begitu. Jadi ke semua satuan tugas atau satgas harusnya memikirkan apakah dia daerah merah harusnya benar-benar dibatasi kerumunannya begitu. Kayak daerah Pejingga, daerah kuning atau daerah hijau. Kalau daerah hijau ya mungkin dibatasi bisa 100. Tapi kalau daerah merah ya paling tidak harusnya 50. Nah itu KPU tidak memperhatikan itu. Harusnya memperhatikan daerah merah harus lebih kecil kerumunannya. Oke, Bung Frits, terkait soal teknisnya nanti di lapangan, sudahkah ada simulasi begitu dari teman-teman Bawaslu? Kira-kira bagaimana pengawasan pelanggaran protokol kesehatannya yang akan menjadi concern Bawaslu? Terima kasih Mbak. Kalau kita melihat dari belajar dari proses pendaftaran kemarin, kan ada 2 mekanisme yang akan muncul. Pertama itu adalah pelanggaran administrasi, di mana Bawaslu akan mengirimkan surat teguran ataupun terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon dengan melanggar pasal 11 daripada PKPU 6 tahun 2020. Itu adalah terkait dengan pelanggaran administrasinya. Tetapi ada dugaan pelanggaran pidana yang
mungkin muncul dengan mengacu kepada Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular ataupun Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, di mana dugaan pelanggaran tersebut itu akan dikirimkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau kita mengacu kepada delik yang dimuncul di kedua undang-undang itu kan adalah barang siapa dan setiap orang. Artinya adalah setiap orang yang terlibat, yang berkerumun, itu kan memunculkan kemungkinan untuk ditindak pidana dengan undang-undang kedua tersebut. Dan jangan lupa kita masih punya penyebaran COVID-19. Oleh karena itulah, kalau kita tetap mempertahankan konser musik, meskipun kami merekomendasikan kepada KPU untuk tidak ataupun mencoret opsi ini dari PKPU, kalau kita melihat bagaimana caranya, apakah mungkin konser musik dipasangi tali biar setiap orang bisa tidak berdekatan? Apakah dimungkinkan kita seperti kayak main garis-garis, di mana setiap orang bisa supaya tidak berdempetan? Karena kita kan mengajak, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Putri juga dan juga Mas Miko, compliance dari si pelaksana kampanye, si pelaksana konser musik, dan si masyarakat yang hadir itu sangat dibutuhkan. Sedangkan kita masih punya metode kampanye yang lain. Dan kenapa kita tidak memfokuskan kepada metode kampanye yang lain? Kalaupun memang konser musik itu mau dilakukan, kenapa nggak kita mengikuti yang sekarang sedang dilakukan? Kita memakai Zoom, kita memakai daring, bisa diupload di YouTube, dan sehingga audiens yang datang dan bisa melihat kan juga bisa lebih banyak. Karena kalau kita melihat kembali, Mbak, apa itu kampanye? Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih terhadap visi, misi, dan program dari si paslon. Apakah visi, misi, dan program tersebut dapat tersampaikan melalui konser musik? Sedangkan kita tahu ada visi misi yang mau disampaikan, sedangkan ada resiko yang akan dihadapi. Saya rasa ini perlu menjadi concern bagi teman-teman KPU untuk memikirkan kembali apakah konser musik itu masih dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam Pilkada 2020. Mas Ilham, ada suara juga dari Komisi 2 yang meminta justru sebaiknya itu dilarang saja karena takutnya jadi dalam tanda kutip seperti jebakan kepada paslon. Jadi misalnya paslon mengadakan, kemudian ada yang pelanggaran aturan kesehatan, misalnya peserta atau dan lain sebagainya, paslon yang akan kena. Ya, seperti kata Pak Frits bilang, sebetulnya ini ada peringatan, apakah kemudian nanti rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi atau kalau pidananya tadi menggunakan undang-undang yang disebut oleh Pak Frits, itu Pak Frits ya. Tapi sampai saat ini kampanye itu tidak bisa mendiskualifikasi pasangan calon, bukankah begitu Pak Frits? Iya. Ya, oke, betul sekali. Karena ada atur kalau saya tidak salah 4 pelanggaran yang diatur oleh undang-undang dalam pemilihan ini yang bisa mendiskualifikasi. Nah, saya cuma mau bilang gini, bahwa bisa saja seperti disampaikan oleh Pak Frits, kita atur tentang bagaimana cara mereka melakukan konser. Bisa via media sosial misalnya saja, ya. Ketika kemarin kami melakukan uji publik, ada usulan seperti itu, ya. Tapi kita tidak menutup cara kemudian mereka melakukan kampanye via konser tadi. Kita bisa atur di konser langsung gitu. Nah, kedua, kan itu pernah dilakukan. Para artis sekarang ketika wabah pandemi ini berlangsung, mereka melakukan konser di beberapa, bisa di media sosial, ya, di macam media sosial lah. Saya nggak menyebut media sosial mana saja, ya kan? Nah, atau kita batasi dan sesuaikan atas berbagai masukan dan kendala di lapangan. Nah, ini masih bisa kita atur di Juknis, dan ini kan juga masih draft PKPU kampanye. Saya memahami betul karena sepertinya ini adalah trauma pengalaman ketika pencalonan kemarin. Ya, jadi nanti di kampanye ini tentu saja sekali lagi tidak langsung kemudian ujuk-ujuk bisa konser gitu ya. Ada yang harus kemudian dilalui melalui pihak keamanan, melalui pihak Pemda dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak boleh, silakan kita perbolehkan mereka untuk ikut via medsos. Nah, jadi sebetulnya bisa kita atur sedemikian rupa dalam Juknis kalau memang kemudian masukan-masukan dari masyarakat dan juga Bawaslu ada kekhawatiran pelanggaran terhadap orang ini.
Saya masih penasaran sebenarnya, Bang Frits. Kalau misalnya dari Bawaslu sendiri, untuk teknis mengawasi, katakanlah ada tatap muka, ada paslon tatap muka sudah 100 orang gitu. Mengawasi jumlahnya saja, memastikan bahwa itu betul hanya 100 orang dan semuanya betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Itu bagaimana? Berapa banyak orang yang kemudian disiapkan teman-teman Bawaslu? Kan ini nggak mudah karena ada hal lain yang harus diperhatikan kan? Kalau kita melihat bagaimana di teknis di lapangan, kan Panwaslu memiliki Panwaslu kecamatan dan juga kita memiliki pengawas kelurahan desa. Jadi Bawaslu kabupaten itu kan juga dibantu oleh teman-teman yang Panwaslu ad hoc kecamatan dan desa. Dan kalau kita melihat kepada konser dan pertemuan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, kan biasanya itu kampanye itu pakai zonasi, kampanye yang tim A atau tim B, kemudian waktunya juga dilihat kapan ini. Jadi biasanya yang terjadi itu adalah kampanye itu tidaklah dilakukan secara berbarengan semuanya, tapi secara tahapan. Untuk juga dalam rangka untuk memberikan keamanan biar masing-masing paslon tidak bentrok misalnya. Di dalam itu ya Bawaslu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri, pertama melihat apakah protokol kesehatan dengan memakai masker itu dipakai. Kalau tidak, maka kami akan meminta mereka untuk memakai masker. Kalau jaraknya terlalu dekat, maka akan kami minta untuk melakukan tidak berkerumun. Dan apabila setelah saran dan perbaikan secara lisan juga tidak dilaksanakan oleh peserta, maka kami akan berkoordinasi kepada KPU setempat mengenai hal ini. Dan kalau juga tidak juga dipatuhi, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP ataupun pihak kepolisian untuk memberikan penegakan terkait dengan protokol kesehatan di tempat itu. Tapi Bang Frits, kita tahu kan sekedar imbauan itu seringkali tidak mempan. Pada saat pendaftaran kemarin KPU juga sudah bolak-balik mengatakan tidak perlu beramai-ramai, tidak perlu berombongan, jangan membawa massa dan lain sebagainya. Tetap saja kayak begitu. Ya, jadi memang kembali kalau kita melihat kan ada proses lesson learn yang kita lihat daripada pendaftaran kemarin, Mbak Putri. Dan di sinilah di mana KPU Bawaslu perlu berkomunikasi lebih intens kepada si paslon. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berkomunikasi dengan partai politik. Sekarang setelah paslon nanti akan ditentukan, komunikasi itu harus diarahkan kepada si paslon untuk mematuhin protokol kesehatan. Karena ada resiko pidana yang akan mereka hadapin apabila protokol kesehatan tersebut tidak dilaksanakan. Benar yang disampaikan oleh Bung Ilham bahwa tidak ada diskualifikasi, tetapi masih ada dugaan pelanggaran pidana yang bisa dikenakan kepada mereka. Dan itu memiliki dampak. Karena coba bayangkan seorang paslon yang sudah ditetapkan sebagai paslon, kemudian dia harus bolak-balik untuk diperiksa, dia harus memberikan klarifikasi, namanya muncul di media, akan dibawa di dalam dalam pers bahwa paslon ini diperiksa oleh Bawaslu, diperiksa oleh kepolisian, dijadikan tersangka. Itu punya dampak yang negatif terhadap proses kampanyenya dan saya rasa tidak satupun paslon ingin dalam kondisi seperti itu. Mas Ilham, setelah kemarin ada kekhawatiran rame-rame ketika pendaftaran itu, setelah itu apa yang dilakukan KPU? Apakah kemudian sudah melakukan komunikasi kepada paslon atau KPUD misalnya melakukan pendekatan soal itu? Karena kan yang kita tahu juga ada beberapa di antaranya yang kemudian terkonfirmasi positif COVID. Komunikasi sebetulnya sudah kita lakukan dalam rangka sosialisasi sebelum pendaftaran, Mbak. Ya, seluruh KPU di bawah, di provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, dan kami bahkan di KPU RI, partai politik, calon pengusung. Ketika itu masih calon pengusung karena belum diusung, kami sudah sampaikan bahwa dalam melakukan pencalonan tidak perlu arak-arakan. Ya, dan itu sebelum kan tidak menemukan pelanggaran ketika kami memasukkan mereka ke dalam kantor KPU. Ya, itu sudah tertib sekali. Nah, tapi proses
kemarin kan memang tidak diatur sedemikian rupa, walaupun harapan kami sebetulnya ada Pemda dan pihak keamanan yang mengatur seperti itu. Nah, setelah itu kami berkoordinasi di RDP dengan Komisi 2, ada salah satu rekomendasi dari hasil rapat tersebut yang menyatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan Kemendagri harus mengambil atau berkoordinasi dalam rangka kemudian melakukan tindakan tegas terhadap beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada yang rawan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti kemarin. Ya. Nah, sekarang tentu komunikasinya masih dijalankan, diproses. Apakah nanti kita akan membuat surat edaran bersama atau apapun namanya yang kemudian nanti bisa menindak dan juga sekaligus menindaklanjuti pertemuan dengan Komisi 2. Demikian Mbak Putri. Pak Miko, dalam penanganan epidemiologi dari kacamata epidemiolog, untuk khususnya untuk masyarakat Indonesia, imbauan itu apakah masih efektif saat ini ketika pandemi masih belum selesai, 6 bulan kita sudah berjibaku? Ya, jadi kunci penularannya itu pada kerumunan dan kepatuhan masyarakatnya begitu. Kalau kita lihat pemilihan umum gitu, pada proses pendaftaran aja baru mulai ini pelanggarannya banyak banget begitu. Nah di masyarakat juga PSBB di Jakarta itu amat keberhasilannya amat sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakatnya. Ya, jadi kepatuhan masyarakat ini pada protokol kesehatan dan pada membentuk kerumunan sangat berpengaruh pada penularan COVID-19. Di level mana sebenarnya kepatuhan kita sekarang, Pak Miko? Jadi kalau saya lihat masyarakatnya sudah 6 bulan dengan PSBB dan kondisi COVID, maka masyarakatnya sudah bosan di rumah terus begitu. Jadi bosan di rumah terus, kemudian dia akan keluar rumah, akan berkerumun. Nah, apakah dia akan pakai masker atau protokol kesehatan? Walau rasanya masyarakat sekarang ini sudah bosan terhadap protokol kesehatan dan bosan di rumah begitu. Biarpun diliburkan, ya pasti akan keluar dalam seminggu. Minggu ini kayaknya ke Jakarta akan sedikit, tapi minggu depan saya tidak tahu begitu. Oke, saya sebenarnya penasaran bagaimana dengan pelacakan kasus di daerah. Kalau misalnya kita lihat pilkada ini, kira-kira apa yang Anda khawatirkan sekarang Pak Miko? Jika sekali lagi kerumunan mungkin saja terjadi pada saat kampanye akhir September ini. Nanti setelah jeda dijawab, kita jeda dulu, tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih berbincang dengan Komisioner KPU Ilham Saputra, kemudian anggota Bawaslu Frits Edward Siregar, dan juga ahli epidemiologi Tri Yunis Miko terkait dengan kampanye pada Pilkada 2020 yang sebentar lagi akan dimulai. Saya ke Pak Miko sekarang. Pak Miko, kalau misalnya berikan gambaran kepada kami bagaimana sebenarnya situasi pandemi di daerah. Kita tentu tidak bisa mengambil Jakarta tentu menjadi patron karena tesnya banyak, tapi tidak semua seberuntung di sini dengan akses dan kemampuan. Bagaimana dengan di daerah, Pak Miko? Ini ada 14 provinsi yang masuk tinggi, begitu. Kalau pemerintah mengatakan 8. Kalau kami mengatakan ada 14. Kemudian dari 14 provinsi tersebut, kemudian ada puluhan kabupaten, 40 atau 50 kabupaten yang tinggi. Nah, kalau kabupaten ini fasilitasnya seperti di Jakarta banyak aman. Tapi kabupaten ini fasilitasnya amat terbatas. Saya nggak bilang sedikit, terbatas. Udah merah, fasilitasnya terbatas. Dan kalau daerah-daerah ini melaksanakan pemilu, maka dapat diperkirakan pada masa kampanye ini, maka fasilitasnya akan penuh. Dia butuh fasilitas tambahan, dia butuh dokter tambahan atau tenaga tambahan, perawat tambahan, kemudian bidan tambahan. Ya, jadi kalau itu terjadi, akan terjadi kepanikan di mana-mana begitu, di kabupaten yang merah begitu. Nah, itu yang saya takutkan. Bagaimana dengan yang orange dan hijau? Apakah mereka bisa bebas seperti biasa saja, tetap protokol kesehatannya agak dikendorin dikit? Kalau hijau cenderung akan bebas ya. Kalau kuning dan orange itu berisiko lebih besar begitu. Jadi orange akan
berisiko lebih besar, kemudian fasilitas kesehatan yang penuh, kemudian masyarakat panik. Dan kalau sudah panik, ya susah dikendalikan wabahnya, begitu Mbak Putri. Panik susah dikendalikan wabahnya. Pak Ilham, hal-hal seperti ini sudahkah menjadi pertimbangan juga bagi KPU? Ya, KPU bahkan tidak melihat itu, Mbak. Semua kita tidak melihat zona hijau, zona kuning, zona merah. Semua kita perlakukan sama, ya. Semua kita perlakukan sama dan seluruhnya harus kemudian melakukan protokol COVID yang sangat ketat, ya. Jadi tidak ada pembatasan seperti yang disampaikan tadi. Nah, saya ingin bilang bahwa dari terkait dengan soal konser musik tadi, ini harus tetap di pasal 63 kami sebutkan harus tetap berkoordinasi dengan satuan tugas pencegahan COVID-19. Ya, di setiap daerah sudah ada. Jadi tidak langsung kemudian bisa melaksanakan konser. Juga dengan pihak kepolisian, dengan perda-perda setempat. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa perda ini mengikat terkait dengan penyelenggaraan kampanye pilkada yang tidak boleh diatur dalam perda tersebut, ya tidak boleh. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan, dan tentu seperti kata Pak epidemiolog tadi barusan yang mengatakan bahwa harus ada peran serta seluruh stakeholder pilkada dalam kemudian menyukseskan pilkada ini. Pakai masker, hindari physical distancing, kemudian juga menerapkan protokol COVID yang ya sangat-sangat tight, ya, sangat-sangat ketat, sehingga kemudian kita bisa menyukseskan pilkada ini. Kalau hanya KPU yang kemudian melakukan itu, atau hanya ada himbauan dari epidemiolog tidak digubris, nah ini kan juga jadi soal. Salah satu suksesnya pelaksanaan pemilu di Korea Selatan adalah masyarakatnya sangat disiplin dan melaksanakan protokol COVID-19. Nah, kalau kemudian dari partai, dari pihak pengusung kemudian tidak mencontohkan disiplin seperti ini, nah ini sama saja kemudian ada persoalan dalam kita menyelenggarakan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi sekali lagi, kalau imbauan itu kan seringkali kemudian dilangkai begitu saja, Mas Ilham. Tadi Pak Albert sudah sampaikan juga, kan, ada kemudian bisa diatur secara dengan pidana, dengan hukuman pidana diatur dalam undang-undang yang disebutkan oleh Pak Frits tadi. Nah, kolaborasi ini juga kita sedang mengatur antara Mendagri dengan Bawaslu dan juga dengan KPU untuk kemudian memastikan bagaimana aturan ini bisa mengikat kepada paslon di 270 daerah. 270 daerah. Bang Frits, sekarang sudah sejauh apa, sesiap apa Bawaslu sekarang untuk memastikan pengawasan tidak hanya soal mengawasi protokol kesehatan yang ada di depan mata, tapi juga memastikan teman-teman Bawaslu juga menjaga kesehatan mereka sendiri juga terjaga selama pengawasan itu berlangsung. Ya, baik Mbak Putri. Untuk tadi mau menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bung Ilham, bahwa ini sebenarnya juga dibutuhkan kepatuhan dari si paslon, bahwa jangan lupa bahwa opsi penundaan pilkada itu dimungkinkan oleh undang-undang, baik Undang-Undang 10 tahun 2016 dan juga di Undang-Undang 6 tahun 2020. Anda melihat itu salah satu opsi terbaik saat ini? Bahwa meskipun itu belum diukur, bahwa seperti apa dan kapan kita akan melakukan proses penundaannya, apakah sekarang itu kita akan tunda, tetapi ini kan berkaitan dengan compliance dari si paslon. Kalau apabila setelah Bawaslu melakukan tindakan, KPU sudah membuat rambu-rambu, tetapi compliance itu tidak dilakukan oleh si paslon, maka option tersebut dapat saja diambil. Makanya kenapa dibutuhkan compliance dari paslon untuk bisa menggerakkan pasukannya, menggerakkan tim kampanyenya. Untuk mulai saat ini compliance dengan protokol kesehatan, karena itulah dasar kenapa kita menerapkan pilkada pada tahun 2020. Tapi pada saat itu dilanggar secara sengaja oleh paslon dengan berbagai hal yang sudah diatur, berarti kan sudah jelas bahwa kesiapan kita untuk melaksanakan itu kan tidak dipatuhin oleh si paslon dan jajarannya. Jadi saya rasa ini perlu diperhatikan benar oleh paslon dalam rangka tetap kita melaksanakan pilkada tahun 2020. Terkait dengan prediksi Anda, kepatuhan itu akan sulit tercapai? Kita akan bisa melihat kembali, Mbak. Kan kita lihat di test case kemarin, dan dari test case proses pendaftaran kemarin kita bisa melihat bahwa ada
ada pelanggaran yang sudah terjadi dan itu menjadi wake up call bagi kita semua. Kita semua bertindak agar hal tersebut itu tidak terjadi. Kita lihat Mbak, dia punya test case kedua pada tanggal 23 September 2020 pada saat penetapan calon dan pada saat pengambilan nomor urut. Itu bisa menjadi test case kedua sebelum dimulainya masa kampanye tanggal 26 September. Kalau kami saat ini Bawaslu sudah melakukan rapid test, sudah memberikan penambah daya tahan tubuh. Kami mengajak teman-teman kami sesama penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk berusaha menjaga kesehatannya dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat kantor, ataupun pada saat kita melaksanakan fungsi pengawasan, karena bahaya COVID-19 itu jelas adanya dan itu mungkin sudah menyerang orang-orang terdekat kita dan sosialisasi dan dengan tambahan anggaran yang sudah diberikan, kami berusaha untuk memaksimalkan agar itu dapat menjadi pelindung sehingga penyelenggara kami juga memiliki rasa aman pada saat harus merasakan pada saat melakukan fungsi pengawasan. Kami punya tugas untuk bagaimana membuat pemilih aman datang ke TPS, tapi kami juga punya tugas bagaimana meyakinkan pengawas pemilu kami untuk aman dan tegas pada saat melakukan tugasnya. Oke, Mas Ilham terakhir ke Anda. Ada yang terdekat 23 September itu bagaimana memastikan tidak ada kerumunan yang mungkin terjadi, Mas Ilham? Ya, kita akan mensosialisasikan lagi ya tentu saja kepada para pasangan calon agar kemudian tidak membawa massa dalam proses pengambilan calon dan juga pengambilan nomor urut nanti. Nah, tentu sekali lagi saat ini kita juga sedang berkoordinasi dengan kepolisian dan Bawaslu untuk kemudian memastikan ada entah itu surat edaran atau regulasi yang bisa mengikat agar kemudian mereka tidak melakukan kesalahan yang sama ketika melakukan pendaftaran kemarin. Yang bisa mengikat, berarti levelnya ada juga bagaimana ini kalau yang bisa mengikat? Bapak Ibu sekalian, temuan Bawaslu kalau saya tidak salah ada 234 pelanggaran ketika pasangan calon mendaftar. Tapi sisanya sekitar 60% lagi itu juga mengikuti protokol dengan baik. Nah, ini agar kemudian saya ingin ingatkan bahwa juga ada yang baik yang dilakukan oleh pasangan calon di beberapa tempat. Ya, dan harus dimulai dari paslon sendiri ya. Oke, dan parpol pendukungnya. Seperti kata Pak Fritz juga yang mengatakan bahwa kami sudah memulai nih, penyelenggara pemilu sudah menilai sama seperti Pak Fritz. Kami dalam merekrut petugas badan ad hoc memastikan harus rapid dulu, kemudian juga kita bekerja menggunakan face shield, masker, menggunakan sanitizer, kita sebarkan vitamin, menggunakan sarung tangan, dan itu tidak mudah di daerah-daerah yang panas, Pak. Itu sangat sulit ya. Tapi karena memang aturan sudah kita buat, kita himbau kepada mereka untuk mewajibkan menggunakan APD, maka itu dilaksanakan oleh teman-teman dan alhamdulillah ya di badan ad hoc kami sampai saat ini belum ada catatan terkena paparan COVID-19. Oke, baik. Mas Ilham, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Ada Bang Fritz juga dan juga Pak Miko. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam.